Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsyah Sabrina. Saya dari kelas TI 22C3. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah analisa kebutuhan sistem. Di sini saya akan membahas pertemuan kedua, yaitu tentang pengenalan software, SDLC, dan tahapannya. Pengertian software atau perangkat lunak adalah serangkaian program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan berbagai tugas pada sistem komputer. Serangkaian instruksi yang memberikan tugas atau fungsi tertentu pada perangkat keras atau hardware komputer. Perangkat lunak menjembatani antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Lalu di sini ada dua jenis utama perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir dan mencakup program-program seperti pengolah data, spreadsheet, dan aplikasi bisnis khusus. Lalu perangkat lunak sistem itu menyediakan layanan dasar dan fungsi kepada perangkat keras serta aplikasi perangkat lunak lainnya. Sistem operasi adalah contoh perangkat lunak sistem. Lalu di sini ada beberapa jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem. Sistem operasi yaitu mengelola sumber daya komputer, memberikan antarmuka untuk pengguna, dan menjalankan program. Lalu driver perangkat keras, memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, keyboard, dan mouse. Utilitas sistem, lalu yang ketiga utilitas sistem, menangani tugas-tugas umum seperti manajemen file, pemantauan kinerja, dan perawatan sistem. Lalu di sini ada perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak produktivitas, pengolah kata, contohnya Microsoft Word, Google Docs, lalu pengolah angka seperti Microsoft Excel dan Google Sheet, lalu perangkat presentasi seperti Microsoft PowerPoint dan Google Slides. Lalu ada perangkat lunak desain grafis, seperti Adobe Photoshop untuk pengeditan gambar dan desain grafis. Lalu ada Corel Draw untuk mendesain vektor dan ilustrasi. Lalu ada perangkat lunak keamanan, seperti antivirus dan firewall. Lalu ada perangkat lunak pengembangan, seperti IDE, contohnya Visual Studio dan Eclipse. Lalu compilers dan interpreters seperti GCC dan Python Interpreter. Lalu perangkat lunak navigasi dan peta, contohnya seperti Google Maps dan Waze. Lalu perangkat lunak database, yaitu seperti sistem manajemen basis data, contohnya MySQL, Microsoft SQL Server, dan Oracle Database. Lalu perangkat lunak basis data, yaitu membantu dalam desain, pembuatan, dan manipulasi basis data. Lalu ada perangkat lunak hiburan seperti media player atau permainan dan aplikasi streaming musik dan video. Aplikasi lunak jaringan, contohnya seperti web browser, aplikasi email, aplikasi chat dan kolaborasi. Lalu ada perangkat lunak sistem cerdas seperti asisten, contohnya Siri, Google Assistant, dan Alexa. Lalu ada perangkat lunak pembelajaran mesin, yaitu untuk analisis data dan prediksi. Lalu ada perangkat lunak open source seperti Linux Operating System dan LibreOffice. Penting untuk memilih perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan, serta memastikan legalitas dan keamanannya. Perangkat lunak yang tepat dapat memberikan produktivitas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lalu di sini ada jenis perangkat lunak menurut cara pengadaannya. Yang pertama perangkat lunak proprietary,
Perangkat lunak yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau individu tertentu. Pengguna biasanya harus membeli lisensi untuk menggunakan perangkat lunak ini. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada perangkat lunak open source. Perangkat lunak yang memiliki kode sumber terbuka dan dapat diakses, digunakan dan dimodifikasi oleh siapa saja. Lisensi open source memberikan kebebasan untuk menggunakan, mengedit, dan mendistribusikan ulang perangkat lunak. Contohnya seperti Linux, Apache HTTP Server, Mozilla Firefox, LibreOffice. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak berbayar. Perangkat lunak yang harus dibeli dengan harga tertentu untuk mendapatkan hak penggunaan. Pembayaran ini seringkali mencakup lisensi penggunaan dan dukungan teknis. Contohnya Adobe Photoshop, AutoCAD, QuickBooks. Lalu yang keempat ada perangkat lunak freeware. Perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya, meskipun gratis, hak cipta dan lisensi perangkat lunak tetap dimiliki oleh pembuatnya. Contohnya VLC Media Player, Audacity, dan 7-Zip. Perangkat lunak. Lalu yang kelima, perangkat lunak shareware. Perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa percobaan berakhir, pengguna diharapkan membayar untuk melakukan penggunaan. Contohnya WinRAR, IDM, itu seperti pemampat berkas dan Internet Download Manager. Lalu di sini keenam ada perangkat lunak berlangganan. Perangkat lunak yang diakses dan digunakan untuk pengguna selama periode berlangganan yang telah dibayar. Model bisnis ini semakin umum terutama untuk layanan cloud dan aplikasi berbasis web. Contohnya Microsoft 365 dan Adobe Creative Cloud. Lalu yang ketujuh ada perangkat lunak abandonware. Perangkat lunak yang telah dihentikan oleh pengembangannya dan pemiliknya tidak lagi menyediakan dukungan atau pembaruan. Meskipun demikian, beberapa orang mungkin masih menggunakan atau mendistribusikan versi lama perangkat lunak ini. Perangkat lunak yang telah dihentikan pengembangannya dan pemiliknya tidak lagi menyediakan dukungan atau pembaruan. Meskipun demikian, beberapa orang masih menggunakan atau mendistribusikan versi lama di perangkat lunak ini. Jadi tidak semua menggunakan aplikasi perangkat lunak ini. Lalu di sini ada SDLC atau Software Development Life Cycle. SDLC adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak. Setiap tahapan dalam SDLC memiliki tujuan dan aktivitas yang berbeda dan membentuk dasar untuk pendekatan pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh. Lalu di sini ada tahapannya, beberapa dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Jadi identifikasi kebutuhan, perencanaan sumber daya, dan perencanaan jadwal. Lalu yang kedua ada analisis, mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dan mendokumentasikannya. Lalu yang ketiga ada desain, membuat rancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan analisis. Lalu yang keempat ada implementasi, menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat. Lalu yang kelima ada pengujian, mengidentifikasi dan memperbaiki bug, serta memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan spesifikasi. Lalu yang keenam, implementasi, deployment, membawa perangkat lunak ke dalam lingkungan produksi dan membuatnya tersedia untuk pengguna akhir. Lalu yang ketujuh ada pemeliharaan, mengevakuasi dan memperbaiki kesalahan atau perubahan yang diperlukan setelah perangkat lunak ini ditetapkan. Catatan penting, iterasi dan siklus hidup rekayasa perangkat lunak, yaitu SDLC dapat linear atau iteratif, misalnya metode Agile. Metode iteratif memungkinkan pengembangan bertahap dan penyesuaian berbasis umpan balik. Lalu kualitas dokumentasi, lalu manajemen proyek, dan yang terakhir pengembangan perangkat lunak adalah proses kompleks yang membutuhkan kolaborasi tim, pemahaman kebutuhan pengguna, dan perencanaan yang matang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu di sini ada tahap perencanaan dalam SDLC. Yang pertama, identifikasi proyek.
Lalu yang kedua, analisis kelayakan. Lalu yang ketiga, pengumpulan persyaratan. Keempat, perencanaan sumber daya. Yang kelima, penjadwalan proyek. Yang keenam, perencanaan anggaran. Ketujuh, perencanaan resiko. 8, perencanaan pengendalian perubahan. 9, dokumentasi rencana. Tahap perencanaan sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembangan perangkat lunak, membantu menghindari masalah di kemudian hari dan memastikan keberhasilan ke seluruh proyek. Lalu manfaat tahap perencanaan dalam SDLC, yang pertama itu memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan persyaratan proyek. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan mengelola resiko yang proaktif. Lalu yang ketiga, membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien. Yang keempat, menentukan jadwal proyek yang realistis. Yang kelima, memberikan dasar bagi pengendalian perubahan selama siklus pengembangan. Tahap perencanaan sangat penting untuk menciptakan fondasi seperti yang saya bilang tadi. Jadi setiap melakukan tujuan pasti ada perencanaan. Itu karena sangat penting ya untuk menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembangan perangkat lunak tentunya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.